Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nungguin alur cerita, menekan tombol like maupun ninggalin komen di kolom yang tersedia. Semoga dapat selalu menghibur kalian semua. Sebelum memasuki part 18, alangkah baiknya Bang Dora sing pantun terlebih dahulu. Aku Tuan Crab, kamu Patrick, dan dia SpongeBob-nya. Kok belum subscribe? Sombong nih ceritanya aja. Ya, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana saat itu Kang Wosik bergegas menghubungi seseorang, dan ia pun sedikit menyiapkan rencana guna menyelesaikan sebuah perjanjian tanpa diketahui Shin Wosung maupun eksekutif yang lainnya. Berpindah waktu di mana ini adalah beberapa tahun sebelumnya, dan saat ini memasuki jam makan siang, waktu di mana para murid mulai terlihat sibuk membeli makanan dan beberapa minuman. Namun saat itu seseorang terlihat sibuk mengais sampah, berharap akan menemukan sesuatu yang dapat ia makan. Dan adapun murid tersebut tak lain adalah Kang Wosik. Sebenarnya Kang Wosik berasal dari keluarga kaya, namun saat ini kelaparan selalu datang menyelimutinya, dimana hanya dengan uang 1000 won saja tak akan pernah cukup untuk membeli apapun itu yang ia inginkan. Dan ia pun kini harus tetap mencoba bertahan dengan satu-satunya uang yang tersisa, hingga di suatu titik uang tersebut berakhir diambil seseorang. Dan ia pun segera membuangnya, merasa begitu sangat kecewa dengan jumlah rampasan yang tak seberapa. Namun saat itu Wosik segera memutuskan untuk mencoba melompat, merasa cukup berharga dengan satu-satunya uang yang dimilikinya. Maka saat itu meski harus bersusah payah, dirinya ini harus tetap mampu bertahan untuk dapat mengambil kembali satu-satunya uang yang ia miliki. Sebenarnya saat itu merupakan sebuah hari duka ketika Kang Wosik harus tenggelam di posisi kemiskinan. Dan di saat itulah sebuah obsesi terbesar mulai mengalir membanjiri di otaknya, bila uang merupakan satu-satunya alasan terkuat Kang Wosik mampu bertahan dan terus berjuang. Ia seakan mulai menyembah uang atas seluruh pengalaman pahit tersebut tentunya. Hoi, Jinsei, aku benar-benar berterima kasih. Kau sudah mengundangku. Tapi apa kau tak masalah dengan menyiapkanku sesuatu yang seperti ini? Ya, tak masalah sih Eundong. Woi, kenapa sih kau selalu seperti ini? Kemudian menurut Ibu Jinsei, jika dirinya menerima sebuah kebaikan, maka membalas dengan sebaik mungkin adalah sebuah pesan yang ia tinggalkan. Maka saat ini dirinya mencoba menyiapkan yang terbaik untuk satu-satunya teman yang dimilikinya. Jadi ibumu yang memasak ya? Aku sudah tak memiliki ibu. Ah, begitu ya. Aku minta maaf Jinsei. Sebenarnya kondisi rumah Jinsei benar-benar terlihat sangat berantakan, yang mana itu semua karena para rentenir yang selalu datang menyapa dan menghancurkannya. Karena beberapa bulan lalu ibunya ini berakhir meninggal, sehingga dibutuhkan beberapa biaya guna mengadakan proses upacara pemakaman yang selayaknya. Dalam hati Jinsei benar-benar merasa bingung karena sudah tak memiliki sama sekali uang di dalam buku tabungan yang ia punya, sehingga memilih mendapatkan uang dengan sebuah cara yang cukuplah cepat adalah satu-satunya pilihan yang dimilikinya. Ia mulai terjerat dengan lintah darat tanpa memikirkan konsekuensi ke depan tentunya. Hingga di suatu titik ketika Jinsei ingin memberikan sebuah salam perpisahan, di titik itulah beberapa permasalahan kelam mulai berangsur datang menjemputnya. Yang mana saat itu para DC tiba-tiba datang melakukan sebuah penagihan, berharap Jinsei dapat segera melunasi beberapa hutang yang ia miliki. Bahkan saat itu satu-satunya uang di kotak sumbangan berakhir mereka buat juga, tanpa pernah mereka mempedulikan seberapa
kuat dalam kesetiaan yang saat ini tengah menyelimutinya. Sehingga saat itu berakhir diajar adalah satu-satunya hadiah yang ia dapatkan. Berakhir semakin mengerikan akibat sebuah jalan kelam yang tak ia perhitungkan. Dalam hati Jinsei sendiri tak pernah memahami bagaimana bisa hutang yang awalnya hanya beberapa juta won saja tiba-tiba melonjak setelah digabungkan dengan beberapa bunga dan beberapa denda, membuat mereka semua semakin terlihat beringas menghancurkan apapun itu di hadapannya. Ia selalu memilih datang ke rumah, menagih dan membawa apapun juga pastinya. Hingga di suatu titik dirinya kini mulai menyadari bila diajar habis-habisan masih dianggap lebih ringan daripada harus terus kehilangan beberapa kenang-kenangan yang ibu tinggalkan. Apa kau tahu rumah ini benar-benar berarti untukku, Jinsei? Lalu apa kau benar-benar ingin keluar dari situasi ini? Aku cukup paham dengan situasimu, tapi mungkinkah kau bisa menghadapi seluruh resikonya? Sementara itu di sisi lain seseorang kini tengah terlihat begitu berantakan dengan seluruh jumlah hutang yang ia miliki, sehingga berpikir untuk memilih mengakhiri beban di pundaknya merupakan satu-satunya sebuah pilihan terbaik di hidupnya. Dasar para rentenir badak jadi ngadan. Mereka benar-benar menghancurkan seluruh hidupku sekarang. Lebih baik aku. Belum sempat selesai, orang tersebut memilih melompat dan mengakhiri hidupnya. Kini seseorang terlihat datang menghentikan langkahnya. Merasa cukup kecewa dengan pilihan singkat yang dibuatnya, yang mana mereka semua tak lain adalah para debt collector yang sangat dibencinya. Hoi, tidakkah kau terlalu percaya diri untuk mati ya? Bayar dulu semua utangmu dan jangan pernah memilih mati sebelum kami memperbolehkan dan mengizinkannya. Dan akhirnya sekali lagi sebuah perjalanan kelam tak lagi dapat terhindarkan. Tak lama berselang seseorang segera memberikan laporan bila penangkapan bagi para penunggak hutang kini telah selesai mereka lakukan juga. Dan musik pun segera memerintahkan supaya mereka semua segera menghancurkan siapapun orang yang tak sanggup membayar. Iya, persiapan untuk pertemuan dengan Im Da-jun sudah kita siapkan juga kak. Tapi mungkinkah ini akan benar-benar baik-baik saja? Kemudian menurut Kang Wosik 100 poin adalah satu-satunya nilai yang selalu ia miliki. Karena hanya dengan sedikit kesalahan beasiswa yang akan ia raih jelas berakhir berbeda. Sehingga satu-satunya sebuah pertanyaan mendasar dapat menjadi berbahaya, membuatnya mendapat nilai buruk dan berakhir fatal di kehidupannya. Yang mana itu berarti pertaruhan nyawa selalu ia lakukan juga untuk dapat terus bertahan dengan seluruh kesempurnaan yang selalu ia targetkan. Hei, jangan bilang ke Wosung mengenai apapun kecacatan, karena kami tak boleh menunjukkan sedikit pun kekurangan. Dan ingat, 100 poin atau kesempurnaan. Ya, aku pasti akan menyelesaikannya. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, di mana saat itu Da-jun bergegas menghadiri tempat pertemuan, lokasi di mana sebuah perjanjian akan segera mereka bahas dan mereka tentukan keputusannya. Wah, Im Da-jun, tak kusangka sih akhirnya kau datang juga. Baiklah, bagaimana kalau kita segera mulai pembahasannya saja? Yang mana saat itu mereka berdua cukup terlihat percaya diri untuk dapat menemukan sebuah solusi dari sebuah kerjasama penting yang mereka yakini. Tak lama berselang, Im Da-jun segera memastikan adanya sebuah kesepakatan yang telah ia ajukan, yaitu menukar seluruh uang tunai dengan sebuah hak bisnis obligasi di wilayah Gangbuk. Dan ia pun turut menanyakan mengenai keterlibatan Haiguang di atas sebuah perjanjian yang ia tetapkan. Oi, tapi apa aku bisa benar-benar mempercayaimu? Tak lama berselang, Im Da-jun segera memberinya sebuah jaminan bila dirinya ini dapat dipercaya sebagai seorang perwakilan dari seluruh organisasi Gangbuk sesuai dengan seluruh perkataan sebelumnya. Tapi tak masalah sih, ini cukup merepotkan, tapi aku mempercayaimu. Iya, apa kau tahu? Aku benar-benar harus membuat kesepakatan ini berjalan dengan sempurna. Jadi, aku minta maaf, akan kutolak semua penawaran yang telah kau ajukan.
Kemudian menurut Kang Wosik, sejak awal proses pengajuan dirinya ini sama sekali tak tertarik karena ada pun sesuatu hal yang begitu penting dan benar-benar ia inginkan adalah mampu melahap seluruh wilayah Gangbuk di bawah kendalinya. Sehingga saat itu beberapa pasukan bersenjata segera muncul menghiasi lokasinya, terlihat cukup bersemangat dengan seluruh pilihan yang mereka terima. Bagaimana sekarang? Ini menggelikan. Kau pasti tak menduga semua player seperti ini, bukan? Oi, apa maksudmu? Kau tenanglah, aku sudah tahu seluruh permainan yang akan kau lakukan. Sebenarnya saat itu Dajun tengah memahaminya juga bila Kang Wosik akan berkhianat atas seluruh perjanjian yang Dajun ajukan. Ia akan memilih mengambil alih Gangbuk di bawah naungan Haekwang tentunya. Namun mengingat akan terjadi beberapa pertarungan yang tak pernah ia duga, Heso pun cukup merasa bingung. Mengapa Im Dajun memilih untuk tetap datang memasuki perangkap yang telah mereka siapkan? Oi, tapi ini tak masalah juga karena kita memiliki tujuan yang berbeda. Sebenarnya kantor Haekwang di gedung Sehwa berakhir tak ada orang, membuat Bae Dokyeom segera melancarkan seluruh target utama yang telah mereka siapkan, yaitu adanya sebuah brankas maupun beberapa buku kas yang mereka kelola. Dan itu semua jelas mampu memutuskan adanya sebuah rantai mata uang di organisasi Haekwang. Jadi kau memperkirakan aku akan menolak kesepakatan? Wah, ini benar-benar menarik. Sepertinya kita memiliki kesamaan. Kemudian menurut Wosik, saat ini Im Dajun telah menargetkan sesuatu hal penting yang mungkin saja tak akan pernah mereka dapatkan juga. Mengingat saat ini Kang Wosik sendiri telah bergerak terlebih dahulu menyesuaikan adanya langkah yang mungkin saja terlihat berbahaya. Dan ia pun jelas mempersulit siapapun dalam mencari sesuatu hal yang tengah ia incar. Sehingga itu semua cukup mengejutkan Dajun atas seluruh prediksi matang yang Wosik lakukan. Kemudian menurut Kang Wosik, adapun persiapan matang adalah sebuah dasar dari cara menghindari kesalahan. Dan ia pun cukuplah memahami jika beberapa waktu sebelumnya telah terdapat seseorang yang cukup mencurigakan coba berkeliling dan mengawasinya, yang mana itu semua menjadi tampak jelas di matanya bila brankas maupun buku catatan penting merupakan sebuah target yang tengah Dajun incar. Ia berakhir memindahkan apapun di tempat rahasia lain pastinya. Lalu bagaimana? Permainanmu sepertinya telah usai sekarang. Jadi kau paham mengenai situasinya, bukan? Kemudian tak berhenti sampai di situ, di mana saat itu sebuah kejutan lain telah berhasil Wosik siapkan juga. Bila satu-satunya teman yang Dajun punya akan menemani kepergiannya, membuat seluruh situasi menjadi lebih serius dari apapun itu yang Dajun harapkan. Yang mana saat itu Jinsei telah berakhir Wosik tangkap juga digantung di sebuah keren besar, membuat Im Dajun cukup merasa khawatir mengamati seluruh alur situasi dan kondisinya. Hoi, bagaimana? Sekarang kau suka dengan hadiahku, bukan? Oi, apa yang malah kau lakukan pada Jinsei, ha? Kemudian menurut Kang Wosik, strategi Im Dajun menggunakan Jinsei takkan pernah berhasil juga dan akan berakhir menuntun mereka semua di sebuah tempat tergelap yang tak pernah mereka kira. Sehingga saat itu Wosik tak pernah sekalipun tergiur dengan seluruh pengajuan yang Dajun lakukan, memilih untuk tetap melanjutkan adanya sebuah obsesi terbesar yang tak pernah Dajun kira. Karena menurut Kang Wosik, semua ini mungkin akan berhasil juga jika Im Dajun memberikan pilihan di beberapa tahun silam. Ya, karena Haekwang sendiri jelas lebih baik dari aliansi Gangbuk tentunya. Senang bertemu dengan kalian semua. Wah, sudah cukup lama para eksekutif tak berkumpul di tempat yang sama. Lalu menurut Shin Wosung, saat ini dirinya akan mulai menjelaskan adanya sebuah alasan khusus di balik pertemuan besar yang tengah ia siapkan, yaitu untuk menentukan seorang penerus di Haekwang. Karena saat itu dirinya akan segera meninggalkan Korea, memperluas bisnis yang ia punya, memperbesar pengaruh di mancanegara, dan ia pun membutuhkan orang yang tepat untuk dapat mengambil alih Haekwang, mengelola, menguasai wilayah
wilayah Seoul seutuhnya. Baiklah, untuk seseorang yang akan membawakan hasil terbaik bagi organisasi, ya, pada orang itu akan kuberi puncak Korea dan seluruh wewenang kepadanya. Jadi, buktikanlah kemampuan kalian mulai dari sekarang. Dan akhirnya Kang Woo-sik benar-benar merasa berterima kasih karena Im Do-joon telah menyingkirkan Do Chang, salah satu kandidat penerus di organisasi Haegwang. Dan dia pun tak akan pernah melewatkan peluang yang akan segera mampu merubahnya menjadi seorang penguasa tunggal di wilayah Seoul. Jadi mulai sekarang sambutlah sebuah pesta yang telah kusediakan. Dan akhirnya keputusan tersebut berakhir menyudutkan Im Do-joon, berharap akan dapat mengakhiri aliansi Gangbuk dan menghancurkan adanya seluruh harapan yang dimilikinya. Ya, ku ingatkan kau sekarang, beberapa saat lagi akulah pemilik baru dari organisasi Haegwang. Oi, kau tenanglah, kau tak perlu terlalu bersemangat begitu. Aku sudah bilang kan, jika aku mengetahui semua trik kecilmu, ya segala rencana busuk dan pergerakanmu. Sebenarnya saat itu kantor Haegwang di gedung sewa benar-benar kosong, sama sekali tak ada apapun yang dapat Doki temukan. Namun saat itu Heso berhasil mengamati pergerakan organisasi Haegwang, berakhir mendapatkan buku penting tersebut, membuat seluruh perjuangan menjadi berakhir jauh lebih baik dari seluruh target yang mereka rencanakan. Tak lama berselang, seseorang bergegas memberinya laporan bila kantor rahasia yang berisi berangkas maupun buku besar telah dirampok akibat mereka semua memfokuskan kekuatan di wilayah tersebut. Yang mana itu berarti seluruh persiapan Woo-sik sama sekali tak berarti seperti apapun itu yang ia rencanakan. Sehingga saat itu dirinya terlihat begitu kesal dengan hancurnya seluruh upaya matang yang telah ia siapkan. Tak lama berselang, Im Do-joon sedikit mengingat mengenai seluruh rencana matang yang telah ia siapkan. Sebenarnya saat itu sebuah pilihan mulai Do-joon tawarkan untuk melunasi seluruh hutang yang Jinsei punya dengan melakukan sedikit rencana berbahaya mengikuti seluruh arahan yang akan Do-joon berikan. Sehingga saat itu Jinsei berakhir menyetujuinya dan ia pun akan berusaha sebaik mungkin menjalankan seluruh tugas demi mengakhiri seluruh hari-hari kelam yang ia lalui. Ya, mencoba percaya Im Do-joon meski semua itu jelas takkan mudah tentunya. Oi, kau tak sedang bercanda kan? Kau ingin melunasi seluruh hutang-hutangmu? Ya, aku ingin melunasi semuanya beserta seluruh bunganya. Oi, tapi bagaimana kau akan melunasinya? Sebenarnya dari mana kau dapatkan uang itu, ha? Sistem referral atau rekomendasi. Dan akhirnya sebuah rencana kini mulai Jinsei lakukan dengan mendapatkan hasil referral dari beberapa teman yang tengah kesulitan, ya untuk mendapat suntikan dana demi seluruh permasalahan yang mereka temukan pastinya. Namun karena dirinya ini sama sekali tak memiliki seorang pun teman, memanfaatkan banyak ponsel yang Eundong berikan akan membuatnya mampu menjadikan beberapa akun fake tersebut menjadi sebuah pancingan untuk dapat menemukan lokasi kantor rahasia yang kini mereka punya. Ya, dengan memperkirakan waktu pertemuan dengan mengamati seluruh pergerakan tentunya. Hingga di suatu titik Jinsei berakhir menemukan kantor tersebut, bergegas ingin segera melaporkan adanya sebuah informasi penting yang mungkin Do-joon butuhkan. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga seseorang telah berhasil menemukan keberadaannya, merasa cukup dipermainkan dengan seluruh panggilan yang ia lakukan. Maka di saat itulah mereka semua mulai kehilangan kontak dengan Jinsei, merasa cukup curiga dengan lokasi akhir yang ia kirimkan. Dan mereka pun kini mulai memahami bila Gang Tteokbokki merupakan sebuah nama tempat mencurigakan di akhir laporan yang Jinsei berikan. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang?
Oh, sepertinya aku cukup paham. Jadi serahkan saja lokasi itu pada aku. Dan akhirnya tak lama dari situ Heso melakukan beberapa pengamatan di wilayah distrik akademi yang biasa ia kunjungi. Hingga di suatu titik sebuah tempat yang terlihat cukup mencurigakan kini berhasil ia temukan. Yang mana tempat tersebut cukup masuk di akal dengan adanya sebuah laporan akhir yang telah Jinsei berikan. Ketika aku mendapatkan makanan itu, aku cukup yakin bila Kang Teoboki pernah kulihat saat itu. Dan akhirnya Kang Heso kini mulai mendekati kantor tersebut karena terlihat cukup lengang tak seperti yang ia duga. Bahkan saat itu hanya tersisa beberapa orang yang kini bersiaga dan menjaga tempatnya, membuat Kang Heso dapat dengan mudah menemukan adanya sebuah berangkas penting yang tengah mereka incar. Wah, mereka semua pasti sedang bersama Im Da-jun. Kalau begitu, saatnya aku mengeruk informasi milik mereka sekarang. Dan akhirnya beberapa file penting berhasil Heso dapatkan juga. Masih berusaha terus melucuti adanya beberapa macam informasi di dalamnya. Namun apa yang terjadi? Dimana saat itu seseorang tengah berada tepat di hadapan Heso, berusaha untuk secepat mungkin menghentikan seluruh aksi berbahaya yang tengah ia lakukan. Woi, jika kau ingin memeriksanya, lakukan semua dengan cukup benar. Dan bounce, dimana saat itu juga sebuah tendangan cepat berhasil mendarat di bagian muka, membuat Kang Heso berair tersungkur akibat sama sekali tak memperhatikan adanya seseorang yang tengah datang. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Apa kau melakukannya sendirian, ha? Yang mana orang tersebut merupakan salah satu dari eksekutif Haiguang bernama Son Nam-ho. Sial. Woi, apa yang tiba-tiba kau lakukan, ha? Sementara itu di sisi lain adanya laporan tersebut tak menjadi masalah juga, karena saat ini Son Nam-ho telah ia tugaskan untuk dapat membereskan siapapun orang yang mengganggu berangkasnya. Tapi mulai sekarang ingatlah Da-jun, kau tak akan bisa keluar dari posisimu. Dan lihatlah siapa yang akan tertawa di akhir pertarungan yang telah kusiapkan. Kemudian menurut Im Da-jun, saat ini dirinya tak merasa khawatir juga, mengingat Kang Heso akan mampu membereskan semuanya, berhasil menemukan seluruh target rencana seperti adanya kepercayaan yang telah ia berikan. Dan ia pun tak lupa berterima kasih karena berkat perjuangan Jinsei, lokasi tersebut berhasil mereka dapatkan juga. Sehingga sedikit mencoba untuk lebih bersabar adalah sesuatu hal yang Da-jun sampaikan. Oi, kau itu terlalu percaya diri untuk seorang yang akan segera mati. Jadi kalian semua bersiaplah, hancurkan dia sekarang. Hoi, apa-apaan dengan serangan itu? Dari mana sebenarnya mereka semua ini berasal? Sejak kapan sih mereka telah mengepung kita? Yang mana saat itu beberapa orang kini mulai terlihat berdatangan, berusaha berbalik mengepung mereka dengan menggunakan jumlah yang hampir serupa. Sehingga saat itu keadaan benar-benar terlihat semakin mencekam dengan berbagai macam jenis kejutan yang mereka siapkan. Im Da-jun, apakah kami datang tepat waktu, ha? Jadi kalian benar-benar memilih berakhir datang ya? Wah, bagaimana bisa kita hanya diam mengabaikan pesan yang Bos Im kirimkan? Seperti yang kau perkirakan ya, Wosik benar-benar mengumpulkan semuanya di sini. Jadi dengarlah kalian semua, bersiaplah mulai sekarang. Akan kita buat tempat Rongsok ini menjadi neraka sesuai dengan keinginan mereka. Woi, hancurkan anak-anak Haiguang. Dan akhirnya di mana sebuah pertarungan keras tak lagi dapat terhindarkan,
Yang mana saat itu Park Mu-yeol turut memeriahkan adanya sebuah pesta penyambutan yang telah mereka siapkan. Sehingga saat itu beberapa orang berhasil ia bereskan. Mengingat Park Mu-yeol sendiri merupakan seorang tanker yang juga Daejun andalkan. Ia berhasil melakukan charging dan menghancurkan siapapun musuh pastinya. Cih, dasar anak gangbuk brengskai. Tak lama berselang, Im Da-jun segera mengingatkan bila ini semua jelas merupakan kesalahan Kang Wo-sik memilih memasuki Haegwang, sebuah organisasi yang akan Da-jun hancurkan. Jadi bersiaplah kau mulai sekarang, akan kuhancurkan seluruh bisnis busuk yang kau miliki. Mendengar pernyataan tersebut, Kang Wo-sik semakin merasa kesal dibuatnya. Dan ia pun segera memilih melesat maju, ingin bergegas menghancurkan Im Da-jun yang terlihat terlalu percaya diri dengan seluruh perkataan yang ia miliki. Sebenarnya saat itu Im Da-jun cukuplah menyadari bila Kang Wo-sik bukanlah seseorang musuh yang mudah ditangani juga. Mengingat saat itu mobil tersebut berakhir rusak parah akibat tendangan yang ia lesatkan. Terlihat cukup bertenaga, tak seperti apapun yang ia duga. Hoi, sebaiknya kau tak meremehkanku mulai sekarang. Dan mari segera kita lihat pihak mana yang akan hancur terlebih dahulu. Yang mana saat itu Daejun sama sekali tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, merasa cukup tertantang untuk dapat memberikan seluruh servis terbaik yang ia punya. Sementara itu di sisi lain, pertarungan perebutan brankas masih baru saja dimulai. Yang mana saat itu Heso sama sekali tak menduga bila akan terdapat salah satu anggota eksekutif yang mencoba mengadang dan menunggunya. Namun saat itu Son Nam-ho terlihat begitu kecewa dengan munculnya seorang serangga, tak seperti janji Wo-sik sebelumnya. Sebenarnya saat itu Heso cukup merasa kesal juga karena terus diremehkan dengan beberapa sebutan aneh yang terus ia dengar. Hingga di suatu titik sebuah tendangan keras Ken yang mencoba masuk menusuknya, memberikan sebuah perlawanan layak atas seluruh hinaan yang terus ia dapatkan. Kemudian menurut Son Nam-ho, Heso ini benar-benar terlihat akrobatik, dirasa cukup menyulitkan dengan beberapa teknik yang ia gunakan. Sehingga saat itu beberapa tekanan terus-menerus ia dapatkan juga, membuat dirinya ini cukup merasa muak dengan seluruh gerakan aneh yang Heso lesatkan. Hingga di suatu titik sebuah tendangan kini mulai ia perhatikan, ia hindari dengan begitu sempurna, melesatkan sebuah counter secepatnya. Dan bam! Dimana sebuah bandingan keras kini mulai ia berikan juga, berhasil melesatkan serangan grappling yang cukuplah mematikan. Sehingga saat itu Heso harus kembali tersungkur, terlihat cukup kerepotan menghadapi salah seorang eksekutif yang kini menghadang. Namun apa yang terjadi? Di mana sebuah serangan kejutan berhasil mendarat di bagian muka, melesat dengan begitu cepat menghentikan seluruh aksi kuncian yang Nam-ho berikan. Oi, kenapa kau malah sibuk menutup hidungmu, ha? Bersiaplah, karena mulai sekarang ini semua tak akan menjadi lebih mudah, ungkap Kang Heso yang kini terlihat mulai serius menghadapi Son Nam-ho yang terlihat menyebalkan. Sementara itu di sisi lain, pertarungan kini masih saja terus berjalan, sama sekali tak ada yang mau mengalah antara anggota Haegwang maupun para aliansi gangbuk yang datang menyerang. Sehingga saat itu pertarungan sengit masih saja terus mereka lakukan untuk dapat segera menentukan pasukan mana yang akan berakhir hancur terlebih dahulu, seperti apapun itu yang mereka targetkan. Bahkan saat itu Mu-yeol terlihat semakin beringas dan cukup brutal, dengan terus-menerus berhasil menghancurkan beberapa orang yang terus menghadang. Terima kasih, tak masalah, sudahlah, ayo kita segera menyingkir dari sini. Cih, kenapa ini? Bagaimana bisa anak-anak gangbuk menjadi sangat bersemangat sekali? Oi, maju kalian semua, jangan sisakan satu orang pun juga. Dan akhirnya di mana pertarungan intens kini mulai masuki ronde selanjutnya. Namun di tengah sibuknya mereka dengan para musuh dan saling menghancurkan, tiba-tiba saja sebuah mobil mendarat dengan begitu kerasnya, mengempaskan siapapun orang yang berdiri tepat di sampingnya. Yang mana saat itu sebuah kren besar telah menyambut anak-anak dari aliansi gangbuk, berhasil menghentikan gempuran mereka, mengejutkan siapapun orang yang berada di
sekitarnya. Bahkan tak berhenti sampai di situ, di mana mobil tersebut kini mulai ia dorong guna menghancurkan mereka semua, berhasil menghimpit salah seorang pasukan aliansi Gangbuk dan mulai bersiap menghancurkan para pasukan yang tersisa. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga Muyeol bergegas menahan tekanan tersebut, mencoba untuk menyelamatkan seseorang dengan menggunakan segenap kekuatan yang dimilikinya. Cih, bagaimana ini? Mungkinkah kekuatan dari full power keren ini masih tak cukup menghancurkannya? Hoi, cobalah lebih keras sebelum kuhancurkan kalian semua bersama dengan mainan rongso ini. Hoi, Kang Wosik, apakah karena uang kau memilih menyerah bersikap seperti manusia? Cih, uang ya. Kemudian menurut Kang Wosik, seseorang juga memerlukan adanya uang untuk mampu bertahan hidup layaknya manusia normal dan memenuhi nafsunya. Ah, dasar badak jedingatan kelas terendah, kok itu takkan pernah paham rupanya. Lalu menurut Kang Wosik, sebenarnya di dunia ini semua orang dibagi berdasarkan kelasnya, baik itu keturunan, koneksi, maupun hubungan yang mampu menghasilkan sebuah posisi. Dan saat itu mereka sibuk membicarakan piaraan anjing yang Wosik miliki. Terlihat cukup sulit untuk dimiliki, hingga salah seorang kepala petugas bank memilih datang secara pribadi untuk mengantar sebuah pesanan unik yang anak sultan inginkan. Ah, tak masalah tuan, aku akan tetap datang. Ya, apalagi Anda adalah klien VVIP di tempat kami. Tak lama berselang, Kang Wosik meminta izin untuk jalan-jalan keluar sebentar. Dan kedua orang tuanya pun bergegas mempersilahkan dengan sebuah syarat. Kang Wosik harus berhati-hati akibat hujan beberapa waktu lalu membuat jalan terasa licin dan berbahaya. Namun apa yang terjadi? Di mana sesuatu hal yang tak pernah ia duga tiba-tiba terjadi menimpa kedua orang tuanya. Yang mana saat itu sebuah longsor besar berakhir mengubur mereka berdua. Yang mana itu semua mengakibatkan sebuah tragedi yang tak pernah ia lupa. Dan ia pun berakhir di sebuah pos pengungsian akibat sebuah insiden bencana alam yang berakhir merenggut seluruh kebahagiaan di hidupnya. Bahkan tak berhenti sampai di situ, di mana sebuah laporan mengejutkan kembali ia terima bila kedua orang tua dari Kang Wosik masih memiliki sejumlah hutang yang tak pernah ia duga. Dan kepala petugas bank pun memilih menyita seluruh aset mereka, tak terkecuali satu-satunya peliharaan privat yang Wosik miliki. Sehingga saat itu Kang Wosik mulai memahami cara dunia bekerja, bila uang adalah sebuah klasifikasi penting di kehidupannya. Dajun, Haiguang jelas berbeda kelas denganmu. Mereka memiliki uang yang berkali-kali lipat dari aliansi Gangbuk. Dan ingat, uang akan menentukan semua yang ada di dunia. Bahkan secara kekuatan pun mereka akan berakhir berbeda. Dan akhirnya tak lama dari situ Kang Wosik memilih bergegas maju, sama sekali tak ingin menyia-nyiakan waktu demi sebuah tujuan yang kini ia targetkan. Sehingga saat itu Yim Dajun berakhir terdorong mundur akibat sebuah serangan kuat yang Wosik lesatkan. Kemudian menurut Kang Wosik, uang sendiri akan meningkatkan kekuatan maupun keahlian dan mampu membuat dirinya ini sangat mempercayai bila kelas seseorang akan ditentukan dengan seberapa banyak uang yang mereka kumpulkan. Dan karena itulah Yim Dajun harus terus menghadap ke arah bawah akibat sama sekali tak memiliki kelas seperti apapun itu yang telah Wosik katakan. Dan bam, di mana saat itu juga sebuah serangan cepat berhasil mendarat di bagian muka, membuat Kang Wosik kini mulai terlempar akibat adanya sebuah serangan counter cepat yang Dajun lesatkan. Aku cukup suka itu, membagi orang-orang berdasarkan kelas ya. Kemudian menurut Yim Dajun, dirinya ini tak seperti Wosik yang menilai seseorang berdasarkan beberapa uang yang ia kumpulkan, namun akan memberikan sebuah peringkat kelas berdasarkan bagaimana cara mereka bekerja dan menjalani kehidupan. Ia terlihat tak sependapat dengan seluruh cerita Wosik pastinya. Jadi bersiaplah kau mulai sekarang, karena selama ini kelasmu tak pernah ada di dalam peringkatku. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita To Not Die di part 18. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya.
dan ciao.